jangan malu untuk berusaha, Mas. Jadi apapun, entah kita sarjana, entah kita pengusaha, ataupun kita orang yang baru memulai dari nol, ataupun orang yang baru mau benar-benar mencoba, jangan pernah malu untuk belajar ke teman, ke saudara, ataupun ke siapapun itu, kita jangan malu, Mas. Kunci suksesnya di Trio Farm sendiri, kita memang harus konsisten ya, Mas. Harus tertib, dan jangan males, Mas. Kadang-kadang itu PR yang peternak kan gitu, Mas. Aduh, ini airnya kotor, males ganti. Kotoran di lantai, males ganti. Kemudian pakan seharusnya jam 7, karena udahlah nanti aja lah, agak males lah. Akhirnya mulur waktu. Itu yang jadi PR ketika jadi masalah, Mas, di peternakan ayam khususnya. Jadi makanya kembali lagi kita kuncinya konsisten, rajin, bersih, telaten, dan jangan males terutama itu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk sobat peternak semuanya. Perkenalkan, nama saya Wisnu Panji Widianto. Alamat saya di Desa Karangkemiri, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Saya pemilik dari Trio Farm Purwokerto. Di Trio Farm sendiri saat ini kita lebih condong ke ayam Elba, Mas. Karena di Purwokerto, khususnya di Banyumas itu peminat telur ayam kampung itu sangat banyak. Makanya di Trio Farm sendiri kita terus mengembangkan telur ayam kampung untuk jadi pemasukan utama. Di sini kita ada dua versi, Mas, dua versi kandang. Ada kandang baterai dan juga ada kandang koloni yang ada di sebelah timur. Jadi kita dua versi kandang karena kita biar lebih nyamannya kita bedakan telur konsumsi dengan telur fertil. Kita lebih gampang nih misahinya antara telur fertil dengan telur konsumsi, Mas. Jadi kalau yang untuk telur konsumsi kita untuk taruh di kandang yang baterai, Mas. Itu populasinya sekitar ada 60 ekor. Ya, untuk yang fertil kita taruh di kandang koloni itu ada sekitar 80 ekor, Mas. Dan untuk telur fertil sendiri kita pakainya indukan Elba yang sudah usia 8 bulan, Pak. Jadi indukan betina, jantannya lebih tua pasti. Jantannya mungkin sekitar usia 1 tahun, tapi kalau betinanya kita pakai yang usia 8 bulan. Biar kualitas telur fertil lebih bagus. Jadi kualitas DOC-nya itu lebih sehat, nggak gampang mati. Jadi kita pakai indukan yang sudah berumur bisa dibilang. Kalau di Trio Farm sendiri kita pemasangannya satu koloni itu 1 jantan 10 betina, Mas. Jadi secara itu sih pemahaman saya sendiri ya, Mas, di Trio Farm, bahwasanya kalau semakin banyak betina, tingkat kebetinaan telurnya itu lebih banyak, Pak. Jadi makanya kita bikin koloninya 1:10. Tapi kalau 1:5 tuh kemungkinan jantannya lebih banyak sih. Itu secara teori seperti itu. Cuman karena pemahaman kita 1:10, ya udahlah kita pakai 1:10 seperti itu, Mas. Karena kita ngejar produksi telur ya. Kalau lagi maksimal di sini bisa 100 butir. Tapi kalau lagi turun ya 70, 80, tergantung. Kadang-kadang misal hujan nih, pasti produksi telur akan turun. Cuman kita ya kembali lagi rezeki ya, Mas. Jadi kita terima aja lah, mau berapapun dikasihnya kita terima seperti itu. Jadi kalau secara teori khususnya ayam Elba itu produksinya selama 2 tahun, Mas. Dia produksi selama 2 tahun dan 1 tahunnya itu sekitar 300 butir, Mas, untuk produksi telurnya per ekor. Untuk ayam Elba lumayan banyak itu produksinya, jadi 2 kali lipat dari ayam kampung biasa. Kalau ayam Jawa biasa itu kan dalam 1 tahun 160 butir. Kalau di Trio Farm sendiri kita memang cari betina dan jantannya itu yang posturnya kecil. Kenapa kita pakai postur yang kecil? Karena otomatis ya ketika ayamnya kecil pakannya kan lebih hemat. Pakannya lebih hemat, tapi produksi telur, kualitas telurnya dia tetap ukurannya sama, ukuran 40 sampai 45 gram. Jadi kualitasnya itu memang sama persis dengan ayam telur ayam kampung pada umumnya. Jadi kalau jantannya kalau di kita tuh warnanya lebih merah, jengger lambanya ini lebih lebar. Terus kalau yang menjurus ke arah lebih ke ori, itu telinganya ada putih-putihnya, Mas. Itu kalau yang jantan seperti itu. Jadi kalau yang putih-putihnya udah agak hilang, mungkin sudah generasi keberapanya gitu. Jadi kalau ciri-ciri khususnya seperti itu, Mas. Kalau yang betinanya kita lebih dominan di warna pramuka. Jadi istilahnya tuh warna pramuka lah, krem sama coklat tua sama coklat muda. Itu untuk betinanya seperti itu warna khususnya, Mas. Sebenarnya kalau di Trio Farm sendiri kita sering ngobrol sama peternak-peternak lain bahwasanya gimana sih kandang yang ideal itu seperti apa gitu kan. Sering ngobrol. Kalau di pemahaman saya di Trio Farm untuk ukuran kandang koloni itu idealnya 1 kali 1 meter itu isinya 7 ekor, Mas. Jadi itu pedoman yang saya pakai. Jadi ketika kita punya kandang 2 kali 1 itu bisa 14 ekor. Tapi karena kita ya udahlah kita cari aman aja, kita isinya cuma 11 ekor. 1 jantan 10 betina. Itu untuk yang di kandang koloni. Untuk yang kandang baterai sendiri khususnya kalau di kandang baterai itu sebenarnya
ketinggian lantai ke panggungnya itu sebenarnya lebih tinggi lebih bagus mas. Jadi kembali lagi kita menyesuaikan ya mas, menyesuaikan dalam arti lokasinya support gak nih, support dalam arti ruangnya terlalu sempit, jadi kita jangan beresiko lah, berarti lebih ditinggikan lagi kalau yang kandang baterai. Tapi kalau yang kandang koloni yang penting itu tadi mas, kuncinya tuh dari populasinya itu jangan over populasi. Jadi idealnya 1x1 7 ekor. Jadi kalau kita punya ukuran 2x1 ya 14 ekor pun masih aman, cuman lebih aman lagi dikurangin aja lah. Kalau saya pribadi di Trio Farm sendiri kan 1:10. Kita cari aman lah mas, biar hamanya virusnya, bakterinya jadi nggak begitu bahaya gitu. Jadi kalau di Trio Farm sendiri kita pencahayaan memang perlu ya mas, karena ya itu tadi, karena kalau yang di kandang koloni sendiri kan kita pakai media liter pasir, kotoran hewan itu kambing, kohe sapi. Itu pun yang kering ya mas, jadi itu harus kering. Sedangkan makanya tadi kita butuh pencahayaan seng bening itu supaya kering terus mas. Jadi ketika liternya kering, insya Allah ayam sehat mas. Jadi bau amonia kan pasti nggak ada nih ketika liternya kering. Tapi ketika liternya basah, udah pasti amoniaknya akan langsung keluar baunya. Itu efek itu tadi nanti yang bikin ayamnya tadi sakit, senot, cekrek. Itu berawal dari situ mas. Makanya kita pencahayaan pun penting. Jadi kita setiap kandang kita selalu kasih space seng bening biar cahaya panasnya tuh masuk langsung ke ruangan kandang ayamnya mas. Perawatan khusus di Trio Farm sih sebenarnya nggak ada ya mas, cuman karena kita sudah jadi kegiatan sehari-hari, jadi itu menurut saya sebuah treatment aja sih. Jadi kita biasalah, kita kasih pakan, kita kasih minum. Jadi di Trio Farm pemberian pakan kita 2 kali ya mas, jam 7 pagi dan setengah 4 lah setelah asar. Jadi kita pemberian pakan rutin di jam-jam itu, karena ketika geser jamnya itu pasti akan ada efeknya tuh, perubahan produksinya. Jadi mungkin yang seharusnya pagi sudah bertelur agak mulur nih, biasanya jam 8 udah nelor, ini bisa jam 9 jam 10 baru mulai nelor. Jadi kan mundur waktunya itu. Jadi lebih seperti itu sih mas, kalau ketika perawatannya geser-geser waktunya seperti itu mas. Jadi kita beli pakan pabrikan aja, karena jatuhnya juga lebih murah, kita lebih praktis. Tapi kalau kita beli pakannya ngoplos sendiri kayak jagung giling, sentra, dedak, itu kita harus ekstra nih. Dedaknya beli ke sana, purnya beli ke sini. Jadi kan kita males lah. Terus juga harga ngoplos sendiri itu lebih mahal mas hitungannya. Jadi makanya kita cari aman, juga cari praktis, kita belinya pakai yang pakan pabrikan. Lebih efisien waktu juga tenaga. Jadi udah tinggal beli ke satu toko udah beres gitu mas. Terutama air minumnya ya mas. Air minum kita 1 hari harus ganti sebenarnya, harus lebih bagusnya seperti itu. Jadi air galonnya habis, karena kita masih pakai galon manual, belum pakai yang nipel ataupun yang lain, kita jadi pokoknya airnya 1 hari ganti. Kalau di Trio Farm seperti itu. Seperti pembersihan kotorannya biasanya sih 3 hari sekali, cuman tergantung lah mas. Kalau ketika sudah kotor banget, kotor dan mulai banyak lalat dan sudah mulai bau, kita segera bersihkan mas. Kalau kotoran kayak ayamnya ini. Kalau kendala di dunia peternakan khususnya unggas ya memang virus ya mas. Itu memang kalau virus itu memang sudah nggak ada penawarnya kalau menurut saya sendiri mas ya. Jadi paling kita perawatannya ketika ayam sudah mulai agak kurang sehat, gerakannya kurang lincah, kita ambil dulu, kita karantina sendiri khusus, kita kasih vitamin, kita beri pakan yang lebih maksimal lagi, vitaminnya kita tambah lagi, jadi supaya dia lebih fit lagi. Nah setelah dia fit lagi, kita kembali lagi ke kandang yang lagi mas. Paling seperti itu kalau perawatan khususnya sih. Kalau ketika ada ayam yang mulai kurang sehat seperti itu mas. Jadi ketika memang hujan itu produktivitas memang agak menurun mas. Jadi yang biasanya katakanlah 90, 100 turunnya 70, 60 ketika memang musim hujan. Ya itu sih mungkin karena efek ya. Kalau menurut saya pribadi, kita kalau suruh lawan alam nggak bisa ya mas. Kita suruh lawan alam nggak bisa. Jadi ya udahlah, kita kembali lagi yang penting kita perawatan ayam khususnya dirawat maksimal aja gitu. Kayak tadi kebersihan, pemberian pakan, minuman, jadi lebih maksimal mas. Di Trio Farm sendiri ya mas, ketika kita perawatan maksimal dalam arti pemberian pakan, minuman, vitamin, kebersihan kandang, insya Allah sih kita belum pernah menemukan kendala yang ekstrim ya mas ya. Semoga sih jangan. Cuman kita alhamdulillah selama 2 tahun ini kita belum menemukan kendala yang terlalu berat. Ya bicara penyakit ayam khususnya sih sebenarnya kan ada cekrek, ada senot. Itu kan sebenarnya di awal dari kandangnya kotor mas. Jadi karena kita kandang kotor, bau amoniaknya nyengat, akhirnya kan ayamnya sakit nih mas. Ada cekrek, ada senot tuh yang matanya bengkak,
Keluar itu berawal dari kebersihan kandang sebenarnya mas. Makanya kadang-kadang yaitu kembali lagi PR peternak sebenarnya kuncinya di kebersihan kandang, tempat pakan, tempat minum, lebih di situ sih mas. Perawatannya lah khususnya lah seperti itu mas. Sepengetahuan saya ya mas, keunggulan ayam Elba ini dia itu masuknya ayam petelur mas. Jadi dia itu keunggulannya dia makannya sedikit, produktivitas telurnya banyak. Itu salah satu keunggulannya. Terus yang selanjutnya ayam ini bandel mas. Bandel dalam arti ketika yaitu tadi hujan, panas, dingin, ayam itu bandel. Makanya ini cocok nih untuk dikembangkan dan dibudidayakan di peternak-peternak di Purwokerto, khususnya di Banyumas lah mas. Khususnya sih di Trio Farm sendiri karena kita mengembangnya ayam Elba mas. Sebenarnya kita kalau untuk DOC tidak untuk dikomersilkan sebenarnya mas. Jadi lebih ke yang saya notaskan sendiri untuk remajaan sendiri mas. Jadi kita telur fertilan kita taruh di mesin tetas, kita besarkan, kita sebenarnya untuk sendiri. Tapi ketika memang ada teman-teman peternak yang baru belajar ataupun yang sudah punya ingin nambah populasi, ketika memang butuh ya kita akan bantu untuk memberikan ya DOC-nya, ya telur fertilnya, ya puletannya yang usia produksi kita akan bantu mas. Kita kasih lah seperti itu. Menurut saya pribadi mas di Trio Farm sendiri ya menurut saya sangat menguntungkan ya mas, karena yang namanya bisnis kan gimana caranya sih menekan operasional pakan kan. Lah ini pakannya hemat tapi produksinya banyak, jadi kita keuntungannya itu benar-benar kerasa sekali mas. Tapi kalau ayam Elba kan mau pelihara 50, mau pelihara 100, mau pelihara 200 pun tetap akan maksimal karena keuntungannya itu tadi, yaitu biaya pakannya sedikit mas. Makanya kita lebih mengembangnya kayak ayam Elba ini mas. Jadi kalau di Trio Farm sendiri awal-awal memang ya mas, sekarang zamannya sosial media mas, share di grup, share di status sosial katakanlah. Jadi kita share telur ayam kampung. Awal-awal mungkin memang agak sulit, tapi berjalannya waktu ketika sudah mulai tahu, sudah mulai dikenal, oh tuh di Trio Farm jual telur ayam kampung, akhirnya mulailah telur kita pemasaran seperti itu. Terus yang kedua kita juga dari ini mas, kalau istilahnya kalau di saya tuh dari mulut ke mulut mas. Jadi saya bilang ke saudara, ke teman, ini saya ada produk saya sendiri nih, telur ayam kampung, ayo dong beli gitu kan. Berawal dari situ, kita dari mulut ke mulut, kita tawar-tawarin dan mereka cocok beli lagi. Terus kalau di lingkungan saya sendiri di Karangmiri khususnya, jadi kebetulan banyak nih tetangga tuh yang jual di pasar mas. Jadi dia jualan di pasar dan kebetulan mereka nggak keberatan untuk dititipin mas. Jadi misal mbak saya nitip ya untuk dijualkan, harganya sekian, terus mas titip ya mas, jualkan harga sekian. Jadi sampai saat ini ya alhamdulillah kita udah nggak begitu pusingin mikirin pasaran mas. Jadi karena itu tadi kita pakai awal-awal pakai sosial media, yang kedua kita dari mulut ke mulut itu tadi, jadi kita promosi ke tangga saudara. Alhamdulillah sekarang udah nggak begitu pusing mutung buangnya. Jadi untuk saat ini di Trio Farm sendiri kita jualnya itu 2.500 per butir mas. Ya jual 2.500 per butir. Jadi ibaratnya tuh dapat segitu tuh udah lumayan banget mas untuk operasional, untuk kita sendiri udah oke banget lah mas, bisa dibilang. Jadi kalau kita di Trio Farm itu kita jualnya seperti ini mas. Ini kan satu pack isinya 10 butir. Jadi kita sengaja kemas seperti ini supaya lebih higienis, lebih menarik juga kan, lebih safety juga ya mas. Jadi dia resiko pecah di jalan ataupun pas di rumah kan lebih efisien, lebih higienis kan seperti ini mas. Jadi kita jual per pack ini mas. Tapi ketika ada yang mau beli eceran pun ya kita akan layani mas. Jadi misal mau beli 5 butir ya kita kasih, kita kan mau beli ibaratnya 2 butir pun kita layani mas. Lebih seperti itu mas. Telur itu konsumtif ya mas. Jadi setiap orang di rumah tangga itu pasti hampir makanan pokoknya telur ya mas. Jadi malam-malam kita lapar bisa goreng telur, pagi-pagi sarapan telur rebus. Jadi itu kan kita sebuah menu makan yang cocok untuk dikonsumsi kita. Makanya sebuah bisnis telur ini bagus. Ayam kampung Elba ini yang menghasilkan telur itu bagus mas, karena yaitu tadi ini konsumtif mas. Jadi orang tuh makan telur, konsumsi telur. Makanya di Purwokerto dan di Banyumas itu menarik untuk dikembangkan mas, karena permintaan pasarnya juga banyak. Jadi kita kembangkan itu layak sekali untuk dikembangkan. Untuk pemula khususnya ya mas, itu jangan banyak-banyak dulu mas. Jadi kita lebih ke yang kita punya populasi dulu, katakanlah
target populasi 50 ekor katakanlah. Kita pelihara 20 ekor dulu. Kita pelihara 20 ekor dulu, kita pelajari nih. 20 ekor dulu. Oh, ternyata kendalanya seperti ini. Ruangannya apa, misal ruangan kandang ada seperti ini. Kan itu sebagai evaluasi. Ketika dari 20 ekor itu kita sudah belajar, baru kita kembangkan lagi. Oh ya, kita sudah ketemu formulanya nih. Formula dalam arti kandangnya udah oke, tidak berbau, lingkungan tidak bermasalah. Baru kita tambah lagi populasinya 20 lagi. Jadi populasi berapa jumlahnya sih terserah kembali lagi si peternaknya ya Mas. Mau nambah berapa, mau berapa ratus ekor, mau berapa ribu nggak masalah. Yang penting kita untuk pemula lebih baik jangan banyak-banyak dulu Mas. Jangan ngikutin nafsu ya Mas. Jadi menurut saya sih seperti itu. Sebagai pemula kita punya ilmu dasar dulu. Kita pelihara jangan banyak-banyak, 20 ekor dulu. Sudah ngerti ilmunya, sudah paham karakter ayamnya, baru kita mau kembangan sebesar apapun, saya insya Allah support juga. Support dalam arti saya dukung, maksud saya loh. Kalau di Trio Farm sendiri, kita itu kalau di saya pribadi ya Mas, kalau kita itu, kalau saran saya, dalam satu lokasi itu tidak lebih dari 200 ekor Mas. Kalau itu saran saya ya Mas, karena itu pemahaman saya ketika lokasi saya terbatas, diisi populasi yang overpopulasi, efeknya itu kan banyak sekali Mas. Itu tadi penyakit, mungkin dampak lingkungan. Jadi kita lebih, kalau saya pribadi lebih menekankan untuk populasi itu tidak lebih dari 200 ekor di satu lokasi. Jadi kalau memang mau mengembangkan lebih luas lagi, ya kita kalau bisa, kalau ada, itu dipindah lokasi loh Mas. Misal saya di Karangmiri, saya buat lagi katakanlah di Karanglewas sendiri, ataupun di Taman Sari atau di mana. Jadi jangan satu lokasi itu overpopulasi. Jadi lebih saran saya sih seperti itu Mas. Kalau menurut saya ya Mas, ketika ada kendala bagi para pemula itu, mereka itu bukan termakan sih maksudnya, mereka tuh istilahnya mereka kurang bekal tadi Mas, kurang ilmu pengetahuan dunia peternakan. Jadi mereka melihat, oh ini teman saya loh berhasil ternak ini, tapi dia nggak mempelajari dulu Mas, gimana sih ternak ayam sih, gimana sih kendalanya apa, butuh lokasi yang seperti apa, butuh ruangan seperti apa. Jadi mereka langsung eksekusi. Dan kesalahan selanjutnya yaitu tadi Mas, mereka langsung nafsu, mereka memburu nafsu, mereka populasi langsung dipolin. Jadi katakanlah nggak mikir tadi, ruangannya sempit, kita maksimalkan populasinya. Itu kan sebenarnya resiko Mas. Itu tadi kesehatan terutama. Jadi kesalahan pemula kebanyakan di situ Mas. Terus belum memahami di lingkungan ini nih. Katakanlah seperti ini, sudah punya populasi 50 ekor, tapi ternyata lingkungan sekitar itu pemasarannya kurang. Akhirnya mereka bingung, jual telurnya kemana, terus akhirnya aduh ini gimana nih, buangnya kemana. Nah itu tadi. Tapi ketika dari awal kita sudah membaca situasi lingkungan, misalnya dalam arti, oh di sini banyak peminatnya telur kampung nih, baru kita kembangkan. Itu pun juga mengikuti Mas. Itu tadi kita pelihara 20 dulu, oh laku terus, permintaan banyak, baru kita kembangkan lagi. Sambil kita belajar pengelolaan ayamnya, pengelolaan kesehatannya, perawatannya. Jadi kita nggak akan menemukan kendala yang berat gitu Mas. Jadi kalau untuk pemula, saran saya yaitu tadi Mas, kita riset pasar dulu nih. Riset pasar, kira-kira di lingkungan saya support gak ketika saya usaha ayam Elba ini, ayam telur kampung ini. Jadi ketika lingkungan support dalam arti permintaan pasar banyak, bolehlah ayo kita kembangkan, berawal dari sedikit dulu. Ketika mulai tambah banyak, kita kembangkan lagi, kita tambah lagi, jadi semakin terus banyak tuh Mas. Jadi kita ngikutin lingkungan juga, lebih seperti itu Mas. Untuk para rekan-rekan semua yang ingin terjun ke dunia peternakan ayam khususnya, jadi yang penting kita semangat, kita bekal yang ilmu-ilmu pengetahuan terkait ayam. Jadi di kedepannya itu nggak ada kendala-kendala yang akan mengganggu kita dalam untuk mengembangkan usaha peternakan ayam ini Mas. Kebetulan sih saya sarjana hukum tuh Mas, kebetulan. Jadi saya ini istilahnya nyebrangnya jauh banget Mas, dari sarjana hukum ke dunia peternakan. Ya itu tadi Mas, karena saya memang sudah hobi ya Mas. Jadi memang ayah saya kan dari dulu suka pelihara hewan nih, ada kambing, ayam, burung. Jadi ya itu kembali lagi saya, karena patokannya juga dari ayah saya, jadi yang ngajarin saya, dan ya jadinya sukanya dari situ Mas, berawal dari situ. Jadi saya berawal dari hobi, makanya saya kembangkan nih bisnis ayam ini Mas, seperti itu. Terima kasih untuk waktunya pagi ini. Semoga para peternak di Indonesia, peternak di Purwokerto, Banyumas dan sekitarnya khususnya,
semakin maju, semakin berkembang. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.